saya Arci. Mari kita bermain sambil belajar media interaktif Rumah Peradaban Bandung Barat dengan tujuan memperkenalkan tinggalan arkeologi industri perkebunan teh di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat khususnya kepada peserta didik tingkat dasar dan menengah dan masyarakat pada umumnya. Tekan enter untuk melanjutkan. Sejarah Perkebunan Panglejar. Perkebunan Panglejar berada di wilayah Kecamatan Cikalong Wetan dan Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada zaman Belanda, wilayah kebun Panglejar berada di dalam distrik Raja Mandala, Afdeling Bandung, Karesidenan, Priangan. Lokasi kebun ketika itu disebutkan terletak kurang lebih 10 km dari halte Sasak Saat dan halte Rende di pinggir jalan raya dari Jalan Raya Bandung, Purwakarta menuju Jakarta. Perkebunan Panglejar sekarang ini merupakan gabungan dari 6 kebun warisan zaman Belanda, yaitu Kebun Panglejar Lama, Kebun Pangheotan, Kebun Prisland, Kebun Maswati, Kebun Gunung Susuru, dan Kebun Raja Mandala. Secara manajerial berada di bawah PTPN 8 dan berkantor pusat di Sindang Sirna, Bandung. Perkebunan Panglejar menjadi kebun induk dan kebun-kebun lainnya menjadi kebun Afdeling atau bagian. Perkebunan Panglejar sejak tahun 2012 sampai sekarang terbagi ke dalam 9 Afdeling kebun, yaitu Afdeling Panglejar 1A, Afdeling Panglejar 1B, Afdeling Panglejar 2, Afdeling Pangheotan 1, Afdeling Pangheotan 2, Afdeling Maswati 1, Afdeling Maswati 2, Afdeling Raja Mandala 1, dan Afdeling Raja Mandala 2. Pada tahun 2018, ketika penelitian lapangan dilakukan, Afdeling kebun yang masih mempertahankan bangunan lama Belanda di lokasi pemukiman emplasemen adalah Afdeling Panglejar 1A, Afdeling Panglejar 1B, Afdeling Pangheotan 1, Afdeling Maswati 2, dan Afdeling Raja Mandala 1. Bangunan lama Belanda di lokasi perkebunan bisa disebut bangunan kolonial perkebunan atau bangunan industri perkebunan. Bangunan industri perkebunan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu bangunan produksi utama, bangunan pendukung produksi, serta bangunan pemukiman pejabat atau pengelola dan pekerja atau karyawan atau buruh atau kuli. Berikut akan diuraikan secara singkat sejarah perkebunan dari keempat Afdeling kebun yang masih memiliki warisan budaya berupa bangunan, struktur bangunan, dan artefak industri perkebunan. Pertama adalah Perkebunan Panglejar Lama yang terdiri dari 6 kebun, yaitu Panglejar 1 sampai Panglejar 6. Kebun Panglejar 1 atau yang pertama didirikan di tahun 1893 memiliki tanaman produksi kopi, menyusul tanaman teh, dan di tahun-tahun selanjutnya mulai menanam karet. Demikian juga dengan Panglejar 2 sampai Panglejar 6, berawal dari tanaman produksi kopi, kemudian tanaman teh, dan selanjutnya tanaman karet. Setelah produksi kopi, Perkebunan Panglejar kemudian memproduksi teh dan karet dengan mendirikan pabrik teh Panglejar atau Tea Fabrik Panglejar dan pabrik karet Panglejar atau Rubber Fabrik Panglejar. Perkebunan Panglejar atau dalam bahasa Belanda disebut Panglejar Onderneming atau Verzelen Panglejar berdiri antara 1893 sampai tahun 1898 yang tercatat secara resmi dalam register pemerintah Belanda, yaitu terdiri dari Verzelen Panglejar 1 yang berdiri tanggal 28 Juni 1893, Verzelen Panglejar 2 yang berdiri tanggal 28 Juni 1893,
Perselen Panglejar 3 yang berdiri tanggal 2 April 1897, Perselen Panglejar 4 yang berdiri tanggal 2 April 1897, Perselen Panglejar 5 yang berdiri tanggal 2 April 1897, dan Perselen Panglejar 6 yang berdiri tanggal 19 April 1898. Panglejar Onderneming atau Perkebunan Panglejar adalah perusahaan perkebunan milik keluarga yang bernama Bootmee-Ticultuur NJ sebagai pendiri yang pertama kali, kemudian menjadi milik Kulturmaatschappij Panglejar. Selanjutnya disebutkan dalam catatan arsip Belanda bahwa nama pemilik dan pendiri awal perkebunan Panglejar di tahun 1893 adalah Daniel Cornelis Bootmee atau disingkat DC Bootmee atau ditulis DC Bootmee, seorang Belanda yang bergerak di bidang bisnis perkebunan besar dan telah malang melintang di dunia usaha sejak masa mudanya. Pada tahun 1894, Daniel Cornelis Bootmee menjadi pengelola perkebunan Panglejar yang didirikannya atau disebut dengan administrateur dalam bahasa Belanda atau administratur dalam bahasa Indonesia. Kemudian perkebunan Panglejar diserahkan kepada salah seorang anaknya yang bernama Charles Antoine Joseph Bootmee atau disingkat C.A.J. Bootmee. Pada tahun-tahun selanjutnya, kepemilikan perkebunan Panglejar tidak hanya berada di tangan satu orang, tetapi menjadi milik beberapa orang pengusaha atau saham perusahaan sebagian dijual kepada para pemilik modal atau investor. Charles Antoine Joseph Bootmee atau C.A.J. Bootmee adalah pemilik kedua sekaligus pengelola perusahaan warisan ayahnya tersebut. Pemilik perusahaan disebut dengan istilah dalam bahasa Belanda sebagai ondernemer, sedangkan pengelola disebut administrateur atau administratur. Pabrik teh Panglejar atau Tea Fabrik Panglejar dan pabrik karet Panglejar atau Rubber Fabrik Panglejar diperkirakan telah berdiri antara tahun 1900-an. Selanjutnya di tahun 1910, pabrik teh dan pabrik karet Panglejar dijual kepada perusahaan Inggris, sehingga pengelolaan perusahaan juga jatuh ke tangan orang Inggris yang bernama J.J. Associates. Selanjutnya, kepemilikan saham perkebunan Panglejar tidak hanya milik satu orang, sehingga perusahaan kemudian menjadi milik bersama antara pengusaha Prancis dan Belanda. Seorang Belanda kemudian menggantikan posisi administratur. J.J. Associates adalah administratur C.F. van Helligonsburg. Pada tahun 1925 terjadi kebakaran di pabrik teh Panglejar, tetapi tidak sampai menghancurkan pabrik secara keseluruhan. Kekokohan bangunan membuatnya tetap bertahan dalam kobaran api. Pada tahun yang sama, pabrik didirikan kembali atau mengalami rehabilitasi dan diresmikan oleh putri dari administratur C.F. van Helligonsburg yang bernama Marianne Janet van Helligonsburg. Pada saat itu, dibuatkan satu prastasi pendirian pabrik teh Panglejar dengan isi prasasti yang berbunyi sebagai berikut. The eer STS voor des Fabrik werd geles door Marianne Janet van Helligonsburg dan 24 Maart 1925. Terjemahan bebas tulisan prasasti tersebut, peletakan batu pertama untuk mendirikan bangunan atau pabrik ini dilakukan oleh Marianne Janet van Helligonsburg tanggal 24 Maret 1925. Artefak Panglejar. Artefak perkebunan Panglejar yang telah ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk atau 3 jenis artefak, yaitu prasasti, alat produksi IHT, serta alat dan perlengkapan petik pucuk daun teh. Prasasti gedung IHT bagian Panglejar. Isi prasasti. The eerste steen voor this fabriek werd gelegd door Marianne Janet van Helligonsburg, dan 24 Maret 1925. Terjemahan secara bebas sebagai berikut. Peletakan batu pertama untuk mendirikan bangunan pabrik ini dilakukan oleh Marianne Janet van Helligonsburg tanggal 24 Maret 1925. Alat produksi IHT bagian Panglejar.
Artefak berupa alat-alat produksi IHT Panglejar ada 3, yaitu timbangan bubuk teh kering atau teh curah yang disebut juga bulk IHT Panglejar. Alat pengepakan bubuk teh kering atau teh curah IHT Panglejar berupa kotak kayu untuk mencetak bentuk bubuk teh, kertas pembungkus, talenan kayu, meja dan kursi pengepakan bubuk teh kering atau teh curah IHT Panglejar. Alat dan perlengkapan petik pucuk daun teh. Artefak berupa alat dan perlengkapan petik pucuk daun teh ada 4. Yang pertama, ani-ani atau ketup atau etem. Yang kedua, pisau arit, tali pengikat, dudukui, dan tolombong. Dan yang ketiga, gunting petik dan tolombong. Deskripsi Panglejar 1A dan 1B. Gedung Industri Hilir Teh PTPN 8 bagian Panglejar. Gedung IHT Panglejar adalah bekas pabrik teh Panglejar lama dan menjadi sentra bangunan di Emplasmen Panglejar 1A. Diperkirakan telah berdiri di tahun 1900-an. Pada tahun 1925 pernah mengalami kebakaran dan direhabilitasi di tahun yang sama, sehingga dipahatkan di ujung atap kiri dan kanan angka tahun 1925. Sementara itu, angka tahun 1925 di bagian muka adalah dibuat baru. Produksi IHT Panglejar ini berupa teh celup dan teh curah dengan merek dagang Alini, Gunung Mas, dan Goel Para. Gedung Power Supply. Gedung Power Supply terletak berdekatan di sebelah barat daya, sudah tidak difungsikan lagi sekarang dan diperkirakan didirikan tahun 1900-an bersamaan dengan pendirian pabrik teh Panglejar lama. Gudang. Gudang adalah bangunan lama bekas kamar asap pabrik karet RSS Panglejar lama berada berdekatan di selatan gedung IHT. Pada bagian dinding atas menghadap ke timur tertulis Rubber Fabrik yang berarti pabrik karet. Bangunan diperkirakan didirikan tahun 1900-an. Sekarang saatnya kamu menjawab kuis. Updeling Panglejar. 1. Pada tahun 2012, perkebunan Panglejar dibagi menjadi 9 bagian kebun. Antara lain, A. Kebun Cisarua, Updeling Panglejar 1B, Updeling Panglejar 2, Updeling Maswati 1, Updeling Maswati 1. Nomor 2. Perkebunan Panglejar dibangun pada tahun A. Nomor 3. Secara administratif perkebunan Panglejar terletak di A. Kota Bandung, B. Kabupaten Bandung. Nomor 4. Siapakah pemilik pertama kebun Panglejar dan Panghiotan? A. Daniel Cornelis Bochem, B. Cornelis de Houtman, C. Nomor 5. Komoditas yang dihasilkan oleh kebun Panglejar antara lain A. Teh dan nomor 6. Bangunan industri teh dibagi menjadi 3 kelompok bangunan, yaitu A. Produksi utama atau pabrik, pendukung produk. Nomor 7. Bangunan pabrik teh lama di Updeling Panglejar 1A telah berubah fungsi menjadi A. Industri hilir teh atau IHT, B. Gudang penyimpanan, C. Pabrik pengolahan karet. Nomor 8. Bangunan ini merupakan A. Rumah karyawan komplek Bedeng 10 Panglejar,
B. Rumah karyawan. Nomor 9. Prasasti Gedung IHT Panglejar adalah peresmian pendirian pabrik teh Panglejar di tahun 1925 oleh Marian. Nomor 10. Mana saja yang termasuk bangunan lama di emplasmen permukiman Panglejar? A. Pabrik IHT, Gedung Olahraga, dan Gedung Power Supply Panglejar. B. Pabrik IHT, Gedung Power Supply, dan Rumah Administratur Panglejar. C. Pabrik Teh Panglejar, Rumah Dinas Administratur. Perkebunan Maswati. Perkebunan Maswati sudah berdiri di tahun 1894. Onderneming Maswati pada zaman Belanda berada di wilayah distrik Raja Mandala, Afdeling Bandung Karesidenan Priangan, sekitar 1 km dari halte Maswati. Sekarang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Desa Mandala Sari dan Desa Kanangasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Perkebunan Maswati atau Onderneming Maswati atau Verselen Maswati berdasarkan catatan arsip Belanda tercatat dalam Register Pemerintahan Hindia Belanda telah berdiri tanggal 16 Juli 1894, memiliki perusahaan Belanda bernama NJ Kultme Maswati Amsterdam dengan tanaman produksi kopi. Pemilik awal dan pengelola administratur pertama perkebunan Maswati adalah BP Warnsinek. Kemudian pemilik kedua adalah J.J. Esausir dan I.H. Persteg sebagai administraturnya. Kebun Maswati tidak hanya didirikan satu kebun saja, tetapi ada 4 kebun, yaitu First Land Maswati 1, First Land Maswati 2, First Land Maswati 3, dan First Land Maswati 4 dengan waktu pendirian yang sama. Kemudian menanam teh dan karet serta mengolah karet sendiri dengan mendirikan pabrik karet Maswati atau rubber fabrik Maswati. Sampai sekarang belum ditemukan jejak bangunan pabrik teh Maswati dan belum diperoleh informasi apakah kebun Maswati memiliki pabrik teh sendiri dahulunya atau mengolah di kebun lain. Perkebunan Maswati semakin berkembang dan meningkat produksinya, sehingga fasilitas perkebunan pun semakin bertambah. Salah satu bangunan penting selain pabrik adalah bangunan rumah dinas administratur. Pada prasasti gedung Pusdiklat disebutkan bahwa rumah dinas administratur perkebunan Maswati telah berdiri sejak tahun 1927. Seperti bunyi prasasti tersebut sebagai berikut. Eerste steen gelegd door Karel Ditlof Frick 5 September 1927, yang artinya pertama kali dibangun oleh arsitek Karel Ditlof Brix pada tanggal 5 September 1927. Artefak Maswati. Artefak Maswati. Deskripsi bangunan foto kebun Maswati. Bekas gedung Pusdiklat Teh Panglejar. Bekas gedung Pusdiklat Teh Panglejar adalah bangunan bekas rumah dinas administratur perkebunan Maswati. Bangunan besar yang berdiri di lahan lebih tinggi dari lahan pabrik ke sebelah ke timur laut. Sekarang ini bangunan sudah tidak ada lagi, sudah ambruk dan rata dengan tanah terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Indonesia-Cina. Dan
Transit Oriented Development Kota Baru Walini, atau suatu kawasan terpadu stasiun kereta yang terhubung dengan moda transportasi lainnya sampai komplek hunian mandiri. Gaya bangunan tropis Hindia Baru didirikan tanggal 5 September 1927 oleh arsitek Belanda bernama Karel Ditlof Brix, seperti yang dipahatkan di prasastinya. Bentuk bangunan seperti bangunan gaya Indis tropis yang memiliki atap besar dan lebar dengan banyak bukaan, berdiri terpisah dari bangunan lainnya dengan akses jalan masuk sendiri dan jalan langsung ke pabrik khusus. Gedung Pusdiklat atau bekas rumah ADM Kebun Maswati sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Kemungkinan akan ambruk dan diratakan dengan tanah terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Indonesia-Cina dan Transit Oriented Development Kota Baru Walini. Bekas gudang perlengkapan Maswati. Gudang perlengkapan Kebun Maswati ada di komplek pabrik karet sebelah timur laut, pabrik karet RSS, dan sebelah barat daya gedung Pusdiklat Maswati. Gudang merupakan bangunan persegi panjang dengan atap rumah kampung ditutup genteng tanah liat. Pendirian gudang diperkirakan bersamaan dengan berdirinya pabrik karet RSS Maswati sekitar tahun 1920-an. Getah karet disadap dengan menyayat batang pohon dan getahnya dialirkan ke mangkok sadap. Setelah mangkok sadap penuh, kemudian dikumpulkan atau ditampung di dalam ember atau jaringan besar. Lateks yang sudah ditampung dibawa ke pabrik untuk diolah.
Proses pelayuan. Daun teh masuk ke dalam bak pelayuan dengan mesin monorail. Kemudian mesin diukur kadar airnya dengan alat pengukur watering trough. Proses penggilingan. Daun teh yang sudah layu diangkut ke mesin konveyor pucuk layu untuk digiling. Di dalam konveyor pucuk layu disortir atau diayak untuk menghilangkan kotoran atau rumput. Ini dia nih ruang penggilingan dan proses penggilingannya. Setelah melakukan proses fermentasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Proses akhir dari pengolahan teh hitam ortodoks pabrik teh Panglejar adalah proses sortasi dan pengepakan. Berikut adalah produk-produk dari hasil teh hitam ortodoks pabrik teh Panglejar. Nilai dan manfaat. 1. Akademik, yaitu sejarah dan ilmu pengetahuan. Sejarah memberi informasi tentang sejarah industri perkebunan teh di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi kesejarahan tersebut memiliki nilai penting bagi pengetahuan para peserta didik terkait tanaman teh dan produksinya. Bagi peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya, ilmu pengetahuan mengetahui tentang tinggalan arkeologi perkebunan. Tinggalan arkeologi perkebunan dimaksud adalah berupa benda budaya, fitur, struktur bangunan, prasasti, mesin produksi, dan peralatan produksi lama. 2. Ideologi. Agama. Kehidupan keagamaan masyarakat perkebunan. Para pekerja atau buruh perkebunan menganut agama Islam. Salah satu bentuk toleransi ditunjukkan dengan menempatkan lokasi pemukiman para pekerja di lahan khusus pemukiman buruh yang dilengkapi fasilitas atau sarana ibadah berupa masjid dan madrasah. Budaya. A. Mengetahui tentang tradisi produksi industri perkebunan adalah proses produksi yang telah berlangsung dari masa lalu hingga sekarang. B. Mengetahui gaya arsitektur bangunan industri perkebunan menunjukkan gaya sesuai tren gaya ketika itu dalam perkembangan arsitektur abad ke-19 sampai awal abad ke-20 di Hindia Belanda dengan kekhasan gaya perkebunan yang disesuaikan dengan lingkungan alam yang beriklim tropis basah Indonesia. Salah satu kekhasan dalam bangunan perkebunan adalah adanya perapian di bagian ruang dalam yang ditandai dengan kemunculan cerobong atap di atas bangunannya. C. Mengetahui lingkungan dan tata letak permukiman perkebunan yang berkaitan dengan fungsi bangunan. Lingkungan pemukiman memiliki lanskap bergelombang atau permukaan lahan yang tidak rata, berbukit dan berlembah. Bangunan produksi atau pabrik biasanya ditempatkan di lahan lembah atau pedataran lembah untuk kemudahan aktivitas produksi. 3.
Sosial ekonomi. A. Kehidupan sosial atau kebiasaan sehari-hari masyarakat perkebunan. Kehidupan sosial masyarakat perkebunan di masa lalu dapat dilihat bukti arkeologisnya dengan adanya bangunan serbaguna, gedung sekolah, gedung kesenian, bangunan kesehatan, gedung koperasi, tempat penitipan anak, posyandu, bangunan perkumpulan ibu-ibu, dan lain sebagainya. B. Kehidupan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan menganut sistem ekonomi modern dan tradisional. Sistem ekonomi modern ditandai dengan adanya industri perkebunan besar yang memproduksi barang dalam jumlah banyak dan dibantu dengan teknologi modern dan mesin-mesin produksi modern. Sistem ekonomi tradisional ditandai dengan adanya lahan garapan tanah pertanian dan kebun dalam jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja atau buruh kebun. Biasanya dilakukan di lahan dekat rumah, di pekarangan, atau di lahan lainnya di luar tanaman perkebunan besar.